Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ariflasana dari Prodi Tasawuf dan Psikoterapi semester 6, Fakultas Usuluddin dan Filsafat. Metode penelitian yang saya gunakan yaitu teknik wawancara, yang awalnya melakukan pendekatan terlebih dahulu kepada teman saya yang mengikuti tarekat di tempat tersebut. Setelah bertanya-tanya kepada teman saya, kebetulan di tempat tersebut ada acara rutinan tiap hari Rabu pukul 2 sampai jam 5 sore. Yaitu tempatnya pada hari Rabu setelah ba'da asar. Jadi saya dan teman saya mengikuti acara yang diadakan untuk lebih dalam mengetahui tentang tarekat tersebut. Ini saya akan menjelaskan tentang asal-usul nama Thariqah Qadariyah wa Naqsabandiyah. Asal mulanya, Syekh Abdul Qadir Jailani merupakan seorang pendiri Thariqah Qadariyah, dan Syekh Bahauddin Naqsabandiyah merupakan pendiri Thariqah Naqsabandiyah. Menurut Trimigom, bahwa cabang Qadariyah yang paling aktif di Indonesia adalah yang menggabungkan diri dengan Thariqah Naqsabandiyah. Di antara kedua tarekat tersebut dikombinasikan dan didirikan oleh Ahmad Khatib Abbas pada tahun 1802 sampai 1872 di Mekah pada abad 19 Masehi. Di dalam tarekat Qadariyah wa Naqsabandiyah terdapat beberapa aspek di dalamnya yang berasal dari pengaruh Thariqah Qadariyah dan Thariqah Naqsabandiyah, seperti zikir Qadariyah yang dilakukan dengan suara keras yang merupakan pengaruh dari Thariqah Qadariyah, dan zikir khafi dilakukan secara diam yang merupakan pengaruh dari Thariqah Naqsabandiyah, sehingga kedua unsur tersebut dapat dilakukan bersamaan. Thariqah Qadariyah wa Naqsabandiyah di Jawa Timur berpusat di Pondok Pesantren Darul Ulum Rejoso, Jombang, yang didirikan oleh Kyai Haji Tamim dari Madura. Beliau diperkenalkan thariqah tersebut dari Kyai Haji Khalil selaku menantu yang telah mengambil baiat dari Ahmad Asbullah di Mekah. Lalu Kyai Haji Khalil meneruskan ke putra yang tiga Haji Tamim, yaitu Kyai Haji Romli Tamim. Kemudian diteruskan oleh Kyai Haji Musta'in Romli yang menerima tarekat tersebut dari Kyai Haji Usman Al-Ishaqi Al-Nadi. Setelah itu Kyai Haji Usman pindah ke Sawapolo, Surabaya, dan diteruskan oleh putranya yaitu Kyai Haji Asrori, yang kemudian beliau mendirikan pondok pesantren As-Salafi Al-Fitrah. Mulanya Kyai Asrori Al-Ishaqi mendapatkan amanah untuk membawa dan mengajarkan ajaran Islam dalam Thariqah Qadariyah wa Naqsabandiyah Al-Utsmaniyah dari penisbatan ayahnya, sekaligus guru mursyid beliau yaitu Kyai Haji Usman Al-Ishaqi. Penisbatannya ini dilakukan oleh Kyai Haji Usmani Al-Ishaqi setelah peninggalan beliau pada hari Ahad tanggal 5 Rabiul Tsani pada tahun 1405 Hijriah atau tanggal 8 Januari 1984 dalam usia 77 tahun. Kemudian Kyai Haji Asrori Ishaqi menamai tarekat tersebut dengan tambahan dari nama ayah sekaligus guru mursyid beliau menjadi Thariqah Qadariyah wa Naqsabandiyah Al-Utsmaniyah sebagai penjelas nasab. Semasa hidup, Kyai Haji Asrori mempunyai kebiasaan untuk berkelana mencari ilmu dan mensiarkan ajaran Islam kepada orang yang hidup dalam keterbatasan di pinggir jalan seperti gelandangan atau anak jalanan. Beliau mempunyai sudut pandang bahwa anak muda mempunyai kondisi lalai dalam agama, sehingga
Beliau berusaha mengajak para anak muda yang hidup di jalanan ini dengan mengikuti berbagai kegiatan keagamaan seperti majelis zikir dan majelis manakib. Selain itu, Kiai Haji Ash'ari Ishaqi juga melakukan pendekatan dengan cara berusaha menyamakan kesenangan mereka seperti dalam bentuk kearifan lokal. Dengan secara tidak langsung beliau dapat melakukan dakwah agama ajaran Islam. Lalu, sering berjalannya waktu, para pemuda pengikut Kiai Haji Ash'ari semakin berkembang, yang kemudian menamai perkumpulan dengan sebutan orang-orang, yaitu kunang-kunang. Nama tersebut bermakna bahwa Kiai Ash'ari Ishaqi sangat menyukai berkelana pada malam hari ketika menyiarkan ajaran Islam pada anak jalan tersebut. Dengan adanya perkumpulan ini, mereka dengan mudah diajak untuk mengikuti kegiatan keagamaan majelis dan lainnya, sehingga mereka akan terbiasa untuk melakukan sebagian kewajiban harian. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat berdirinya Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah Al-Utsmaniyah di Metato Benjeng, Gresik. Menurut narasumber, Kiai Haji Mujib selaku sebagai ketua pimpinan Thariqah awal mulanya emang ada sejak Kiai Haji Ash'ari Ishaqi masih hidup. Kiai Haji Ash'ari Ishaqi mendapatkan amanah untuk membawa dan mengajarkan ajaran Islam dalam Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah Al-Utsmaniyah dari penisbatan ayahnya sekaligus guru mursyid beliau, yaitu Kiai Haji Utsman Al-Ishaqi. Penisbatan ini dilakukan oleh Kiai Haji Utsman Al-Ishaqi setelah peninggalan beliau pada hari Ahad. Kemudian Kiai Haji Ash'ari Ishaqi menamai thariqah tersebut dengan tambahan dari nama ayah sekaligus guru mursyid beliau menjadi Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah Al-Utsmaniyah sebagai penjelas nasab. Kemudian ada sesepuh yang tinggal di Metato Gresik, di antaranya Kiai Haji Hasyim, Kiai Haji Irfan, Kiai Haji Maksum selaku dari ayah Kiai Haji Mujib pergi berbaiat ke kediaman Kiai Haji Ash'ari Ishaqi, tepatnya di Pondok Pesantren Al-Fitrah. Dan akhirnya berkembanglah thariqah tersebut di Desa Metato, Gresik. Dulu semasa Kiai Haji Ash'ari Ishaqi masih hidup, di Desa Metato banyak sekali yang mengikuti thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Kemudian setelah Kiai Haji Ash'ari Ishaqi wafat dan sesepuh di desa banyak yang meninggal, terjadilah pengurangan pengikut thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah sehingga saat ini hanya tinggal beberapa orang saja. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk amalan al-khususi al-khatmi. Yang pertama yaitu membaca tawassul hadrah. Yang kedua yaitu duduk berhadap-hadapan. Kenapa harus berduduk berhadap-hadapan? Menurut narasumber Kiai Haji Mujib selaku ketua pimpinan, jalan menuju surga yaitu berhadap-hadapan. Yang ketiga yaitu membaca sholawat 100 kali. Yang keempat, membaca surah Al-Insyirah sebanyak 79 kali. Selanjutnya yaitu membaca surah Al-Ikhlas 100 kali. Setelah membaca surah Al-Ikhlas, membaca tawassul singkat untuk ditunjukkan kepada guru-guru dan masyayikh. Dan selanjutnya membaca tawassul Al-Fatihah dilanjutkan dengan selawat. Kemudian membaca tawassulan Al-Fatihah dan dilanjutkan dengan membaca selawat. Kemudian berhenti dan diam sejenak dengan penuh ketenangan, hadapkan dan didekatkan hati keridhaan
kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha besar dan maha agung, dengan disertai rasa rendah hati, rendah diri, letakkanlah dirinya di bawah telapak kaki semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan tidak sekali-kali merasa dirinya lebih baik dan utama dari orang lain, merasa penuh lalai, lemah, serba kurang, sembrono, tidak hati-hati, durhaka dan hina, dan bisa berdoa sesuai yang menjadi cita-cita, hajat dan keinginan pribadi masing-masing. Jamaah kemudian ditutup dengan doa. Setelah berdoa, dilanjutkan membaca salawat lagi 100 kali. Kemudian diam sejenak, berdoa lagi dengan penuh hati dan khusyuk, yaitu tenang hati dan rohani dengan ketenangan, dan dekatkanlah hati kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang maha besar dan agung. Setelah itu membaca doa. Selanjutnya membaca salawat nadhaman al-faridatul jalilah fi natmi asma'i masasi silsilah. Kemudian yang terakhir yaitu membaca salawat ar-roliyah, yaitu salawat karangan Syekh Romli Tamim Rojaso Jombang selaku seorang mursyid Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah dan guru dari Kiai Usman Al-Isaki, ayahanda Kiai Asrori Al-Isaki. Mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.